Kali ini kita akan bikin kue balapis. Cikidat. Yuk teman ibet, kita langsung saja mulai membuat kue lapisnya. Ini dia resepnya, bisa di screenshot. Dan mari kita mulai membuat untuk adonan putihnya. Di sini saya siapkan santan 11 gelas dari 2-3 butir kelapa. Selanjutnya 500 gram tepung terigu, 150 gram tepung beras, 600 gram gula pasir, garam dan vanili secukupnya. Selanjutnya kita campurkan seluruh bahan kering jadi satu dan kita aduk merata. Ini yang saya pelajari selama ini, ternyata kalau kita tidak mengaduk tepung dan gula pasir secara merata seperti ini, biasanya ada gumpalan-gumpalan tepung yang susah untuk menyatu dengan adonan santan. Setelah adonan keringnya tercampur rata, kita masukkan santan yang tadi 11 gelas itu sedikit demi sedikit. Kalau saya biasanya di awal saya masukkan santan itu 4 gelas. Dan diaduk sampai adonan tercampur rata. Dan semua santan yang ada habis. Setelah adonan tercampur rata seperti ini, kita akan menyaring adonan tersebut. Karena sebelumnya memang saya sengaja tidak mengayak tepung yang ada. Perlu disaring karena biasanya ada kotoran-kotoran yang ikut. Biasanya itu kotoran asalnya dari gula pasir. Kita lihat ya, tuh kan ada hitam-hitamnya. Oh ya teman, sebaiknya saat mengadon adonan kue lapis ini kita pakai 10 gelas santan terlebih dahulu dan sisakan 1 gelas santan untuk membilas saringan karena masih ada tersisa adonan. Dan kita sisihkan adonan putih. Selanjutnya langsung saja kita membuat adonan coklatnya. Sama seperti adonan putih, kita campurkan semua bahan kering yang ada. Ya, terdiri dari gula pasir, coklat yang tadinya 100 gram beserta tepung terigu dan tepung beras. Kita aduk merata seperti ini. Sama juga seperti adonan putih, tahap-tahapannya. Nanti kita akan memasukkan santan sedikit demi sedikit. Teman, enak dan tidaknya kue lapis itu terletak daripada coklat yang dipakai. Jadi sebaiknya belilah coklat yang kualitasnya terbaik.
Dan seperti biasa, kita harus menyaring adonan tersebut, adonan coklat ini, karena biasanya masih ada gumpalan-gumpalan tepung dan coklat yang tersisa. Selanjutnya kita akan mengukus kue lapisnya. Terlebih dahulu kita siapkan loyang akan kita pakai untuk mengukus. Kali ini saya pakai loyang yang seperti ini, ukuran 26. Kita olesi dulu dengan minyak goreng yang masih baru ya, agar tidak lengket. Sekali lagi, olesi dengan minyak goreng yang masih baru. Fungsinya agar nantinya kue lapisnya tidak lengket di loyang tersebut. Setelah pengukus panas, kita bisa langsung mencetak adonan balapisnya. Sebaiknya siapkan cetakan yang sesuai agar nantinya setiap lapisannya itu tersusunnya itu rapi, sama tebal dan tipisnya. Dan kita kukus kurang lebih 5-7 menit di awal ya. Dan taran, kita bisa lihat sekarang adonan dia sudah matang. Selanjutnya kita masukkan adonan yang putih. Lakukan itu terus-menerus secara bergantian. Dan untuk adonan-adonan berikutnya, biasanya itu bisa waktunya 10-15 menit. Dan kita lakukan itu terus-menerus sampai loyang tersebut penuh ya teman. Dan untuk paling terakhir sebaiknya kukus 20 menit. Dan tada, inilah hasilnya, dia sudah penuh. Saya sudah keluarkan dia dari pengukusannya. Saya akan biarkan ini dingin. Tada, inilah dia si cantik kue lapis. Sudah saya potong-potong, siap untuk dinikmati bersama keluarga tercinta di rumah. Oke teman Ibet, demikian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen agar channel saya semakin berkembang dan semakin banyak resep-resep rahasia yang akan saya bagikan untuk kalian semua. Oke, sampai jumpa di video resep berikutnya. Dadah!